Halo, selamat pagi. Saya Angelika Siombing, kelas 2B12. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi. Materi tersebut mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia. Ya, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang penting dilakukan oleh manusia. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Macam-macam kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama produksi. Jenis kegiatan pokok ekonomi yang pertama adalah produksi. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun jasa. Produksi biasa dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Produsen melakukan produksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencari keuntungan dari menghasilkan suatu barang atau jasa. Di sini ada tujuan kegiatan produksi. Yang pertama menghasilkan barang atau jasa, yang kedua meningkatkan nilai guna barang atau jasa, yang ketiga meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang keempat meningkatkan keuntungan, yang kelima memperluas lapangan usaha. Jenis-jenis kegiatan produksi. Yang pertama produksi industri. Kegiatan yang dilakukan pada perusahaan industri berhubungan dengan usaha dan kegiatan manusia mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Yang kedua, barang ekstraktif. Kegiatan produksi yang dilakukan pada perusahaan ekstraktif ialah dengan cara mengambil kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengubah sifat maupun bentuk barangnya. Jenis yang selanjutnya ialah produksi agraris. Kegiatan produksi yang dilakukan pada perusahaan agraris yaitu dengan cara mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang baru. Berikutnya, produksi perdagangan. Kegiatan yang dilakukan perdagangan berhubungan dengan penyaluran hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Contoh kegiatan industri. Contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian, dan juga sebagainya. Ini adalah gambar kegiatan produksi. Di sini terdapat pabrik roti dan pabrik barang. Yang kedua, kegiatannya adalah distribusi. Kegiatan ekonomi distribusi setelah barang diproduksi oleh produsen. Kegiatan ekonomi selanjutnya yang berlangsung adalah distribusi. Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan distribusi secara umum yaitu menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Yang keempat, memberikan jaminan proses produksi. Yang kelima, menjaga dan mengembangkan kualitas produksi, meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi. Yang terakhir, menjaga kestabilan ekonomi. Jenis-jenis distribusi. Yang pertama distribusi secara langsung, yang kedua distribusi secara tidak langsung, yang ketiga distribusi secara intensif, yang keempat distribusi secara eksklusif, yang kelima distribusi secara selektif. Contoh kegiatan distribusi adalah tukang sayur menjualkan dagangannya, toko baju menjualkan barangnya, kemudian pasar yang menjualkan barangnya kepada konsumen, dan agen sembako menjualkan barangnya. Contoh kegiatan distribusi di sini ada pemindahan atau penurunan beras-beras.
Kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah konsumsi. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan ini selalu dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap atau sekaligus. Kegiatan konsumsi bisa terjadi dengan dua cara, yaitu produsen menjual langsung ke konsumen atau konsumen membeli melalui distributor. Tujuan konsumsi: 1. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani secara optimal. 2. Menghabiskan nilai guna suatu barang yang tidak bisa bertahan lama. 3. Memanfaatkan nilai guna suatu barang secara bertahap. 4. Mendapatkan penghargaan, harga diri, dan juga apresiasi. 5. Bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat mempertahankan hidup. 6. Kegiatan konsumsi dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. 7. Memunculkan rasa bahagia bagi konsumen. 8. Perilaku konsumsi bisa membuat perekonomian menjadi lebih maju. Ciri-ciri kegiatan konsumsi: yang pertama, kegiatan dilakukan secara langsung. Yang kedua, barang yang terlibat dalam kegiatan konsumsi. Yang ketiga, barang yang dibeli selalu berkurang nilai gunanya. Yang keempat, barang konsumsi untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau barang ekonomi. Yang kelima, barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang keenam, manfaat nilai atau jumlah barang akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan di warung, membeli pakaian di toko, membeli bahan-bahan pokok di pasar, membeli alat-alat rumah tangga di toko, menggunakan jasa potong rambut, menggunakan Netflix premium, memakai internet berbayar. Di sini contoh kegiatan konsumsi: ada seorang anak yang memakan buah, ada yang di tengah, keluarga sedang makan bersama, yang di sebelah kiri ada perempuan yang berbelanja di supermarket. Sekian dari pemaparan saya. Bila ada kata yang tidak berkenan di hati saya, mohon maaf. Terima kasih.